Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, menetapkan 6 orang tersangka kasus perusakan rumah Brigadir Rizka Sintiani di Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar. Di Reskrimun Polda Nusa Tenggara Barat, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, dari 6 tersangka ini, 3 diantaranya menyerahkan diri, sementara 3 lainnya dilakukan penangkapan. Mantan Wakapolresta Mataram ini mengatakan ada 10 orang lain lagi yang masih dilakukan pemeriksaan terkait dengan keterlibatannya dalam kasus perusakan yang terjadi Rabu 8/10/2025 lalu. Adapun 6 orang tersangka yang ditahan saat ini ialah Alip 20 asal Jonggat, Lombok Tengah, Wildan 39 asal Jonggat, Lombok Tengah, Junaidi 52 asal Pujut, Lombok Tengah. Kemudian Muhammad Bumi Alam Dwifa 18 asal Jonggat, Lombok Tengah, Muhammad Heri Wahyudi 20 asal Jonggat, Lombok Tengah, dan Diki Wahyudi 19 asal Jonggat, Lombok Tengah. Saat ini ke-6 tersangka mendekam di rutan Polda NTB. Syarif mengatakan ada beberapa barang bukti yang sudah diamankan berupa rekaman CCTV dan beberapa alat yang digunakan untuk merusak rumah tersebut. Syarif mengatakan terhadap tersangka Alip dikenakan pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, sementara 5 tersangka lainnya dikenakan pasal 17 Jungto pasal 406 KUHP. Kalau sudah, kan kita sudah 2 kali panggilan, kan sekarang keberadaannya pelaku ini masih kita lidik. Panggilan itu kan untuk segera datang ke Polda NTB, tetapi tidak datang. Ya pasti akan kita lakukan upaya paksa, ya salah satu adalah penangkapan. Jadi sebelum melakukan penangkapan, tolong inisialnya sudah kita dapat, yaitu inisial MS dan A. Ya, jadi inisial MS dan A, ini yang 2 orang lagi yang turut serta langsung juga, dan ada 10 indikasi yang 10 pelaku yang lainnya, tapi yang sudah terindikasi nyata real ada MS, inisial MS dan DA, tolong segera menyerahkan diri. Total ya. ada berapa sih Pak? Jadi 8 yang berarti sebenarnya tersangkanya. teridentifikasi itu 8 yang sudah real identifikasinya, dan pengembangan dan penyidikan ada 10. Berarti kalau kita jumlah berarti ada 18. Dan Ya. yang sudah ditetapkan sebagai tersangka 6. itu 6 orang. 6 orang. 6 orang kita Kalau lakukan terkait sedang yang lakukan- 10 dari keterangan yang Ya, keterangan 6 dari- ini ya. kira-kira kapan akan direncanakan pemanggilannya, Pak? Kalau sudah teridentifikasi ya mungkin secepatnya kita akan lakukan panggilan terlebih dahulu. Ya. Karena kan berdasarkan dari pernyataan para terduga pelaku yang kita amankan. Ini Pak Dit, apa peran dari masing-masing tersangka ini? Ya, jadi salah satu yang tersangka kita amankan ini, salah satu ya inisial A itu yang memprovokasi. Jadi kita pasalnya dari 160 KUHP. Yang 5-nya itu masing-masing sama perannya merusak. Ada yang merusak jendela, ada yang merusak pintu, ada yang merusak KWH meteran, ada yang narik motor, terus merusak motor. Nah itu yang perannya masing-masing. Tapi yang 5 itu pasalnya 170 dan atau pasal 1406. Berapa Ya. sih kerugian korban di sini, Pak Dir? Kalau kemarin laporannya itu sekitar 200 juta satu rumah. Ya, kalau laporannya di laporan di dalam laporan polisinya sekitar 200-an juta. Itu informasinya. Termasuk yang rumah satunya itu Pak? Hah? Rumah neneknya juga? Ya, jadi laporannya ada 2 sebenarnya. Laporan polisi ada 2, tanggal 9 Oktober sama 14 Oktober. Jadi dua TKP, makanya kita akan klasterkan mana yang melakukan rumah siapa? Sebenarnya bukan Rizka, Rizka kan numpang rumah bapaknya itu, rumah bapaknya sama rumah neneknya. Kita akan klaster itu. Tapi kan karena ada 2 laporan polisi, ya. Gitu. Ini warga biasa atau tokoh masyarakat di sana? Jadi perlu diketahui teman-teman sekalian bahwa yang kita amankan 6 ini tidak ada sangkut paut keluarga dengan almarhum Esko. Tidak ada ya. Ini murni warga Bonjeruk, Desa Bonjeruk, Kecamatan Jonggat. Tidak ada kaitannya ke hubungan keluarga dengan almarhum Esko. Itu yang perlu diketahui, ya teman-teman Berarti sekalian. mereka sekadar ikut-ikutan gitu Pak? Atau bagaimana? Lantas motifnya apa? Pak? Jadi sportivitas dan spirit, karena almarhum Esko kan berasal dari Bonjeruk. Itu yang mereka bawa itu, dan diprovokasi lah
terkait dengan itu tadi dari awal saya sampaikan bahwa ada beberapa pelaku lagi yang belum ditetapkan tersangka pada saat pembunuhan. Itu yang memicunya, ya, itu. Kan setelah itu kita lakukan penyelidikan lanjut oleh Polres Lombok terkait dengan berapa. Tapi bukan penyidikan yang dilakukan oleh Polres Lombok Barat itu bukan terkait tekanan ya, tekanan terhadap massa yang datang ke sana, tetapi memang itu harus mengumpulkan ya, alat bukti yang kuat untuk bisa menetapkan tersangka lain.